Selamat malam sahabat-sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Emeritus Perlindungan Lumban Gaul dalam acara Night Call pada malam hari ini. Sebelum kita merebahkan diri untuk beristirahat pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan yang dibacakan dari dalam Alkitab. Karena itu marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan tuntunan-Mu bagi kami sekalian dalam melaksanakan segala tugas dan rutinitas kami sepanjang hari ini. Semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik, itu karena perkenanan Tuhan dan juga karena tuntunan dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Dan sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami terlebih dahulu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon kiranya Engkau sendiri dengan Roh-Mu yang kudus akan memperlengkapi kami sekalian untuk mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya dengan pertolongan Roh-Mu Kudus, kami sungguh-sungguh boleh terbuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, menghayatinya dengan penuh kesungguhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, bacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka ini menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang bersedia untuk mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat-sahabat GPIB, bacaan Alkitab tadi menyatakan tentang penetapan Allah atas Yosua sebagai pengganti Musa yang akan wafat sebagai pemimpin Israel untuk melanjutkan perjalanan melintasi Sungai Yordan, menaklukkan dan kemudian memasuki tanah perjanjian di Kanaan. Penetapan Allah atas Yosua didasarkan kepada penilaian ke atas kesetiaan Yosua dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya sebagai abdi Musa. Sebagai pembantu Musa, Yosua mengabdikan dirinya dengan penuh hormat dan kasih kepada Musa. Ia melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Musa kepadanya. Ia juga banyak belajar dari penasehat dan pembimbing yang dipercayanya itu tentang cara-cara Allah dan juga kesulitan-kesulitan untuk memimpin umatnya. Di Kadesi, Yosua menjadi salah seorang dari 12 mata-mata yang mengintai negeri Kanaan. Bersama-sama dengan Kaleb, ia dengan gigih menolak laporan ketidakpercayaan 10 orang mata-mata lainnya yang diceritakan kepada kita dalam Bilangan pasal 14. Bertahun-tahun sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, Yosua sudah menunjukkan diri sebagai seorang yang sungguh-sungguh tekun, setia mengabdi kepada Musa yang adalah utusan Allah. Kesetiaan Yosua kepada Allah melalui kehidupannya sebagai abdi Musa telah menghantarnya ke tahapan tugas dan tanggung jawab besar sebagai pemimpin Israel. Sahabat-sahabat GPB yang kekasih di dalam Tuhan, kata setia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berpegang teguh atau teguh hati. Seseorang yang mempunyai prinsip atau janji akan tetap teguh dengan prinsip atau janjinya itu, apapun resiko dan tantangan, serta berapapun harga yang harus dibayarnya, maka disitulah ia dapat dikatakan telah setia. Menjadi orang yang setia, seperti Yosua, tidak datang dengan sendirinya atau langsung dimiliki oleh Yosua sejak ia dilahirkan. Kesetiaan itu harus diupayakan, ditumbuhkan dan dikembangkan. Orang yang setia tidak dilahirkan, tetapi dibentuk. Ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menjadi orang yang setia. Proses kesetiaan itu dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Benjamin Franklin pernah berkata, pukulan-pukulan kecil dapat menumbangkan pohon oak yang besar. Segala sesuatu yang penting dan besar yang ada di dunia ini berasal dari hal-hal yang kecil. Untuk berjalan 1000 langkah harus dimulai dari 1 langkah. Untuk menjadi mahasiswa harus dimulai dari sekolah dasar. Dalam pengertian seperti itulah Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Karena itu sahabat-sahabat GPB, sama seperti sarang laba-laba di kebun menjadi inspirasi untuk pembuatan jembatan gantung.
atau suara ketel di atas kompor memberikan inspirasi terhadap pembuatan mesin uap, atau sebuah lentera yang berjuntai di sebuah menara memberi inspirasi untuk pembuatan jam gandul, atau sebuah apel yang jatuh dari pohonnya memberi inspirasi penemuan hukum gravitasi. Kiranya seperti itulah kesetiaan Yosua dalam bacaan kita pada saat ini dapat menjadi inspirasi, bahkan dorongan bagi kita semua untuk tetap setia beriman kepada Tuhan, tetap setia menjalani tugas dan tanggung jawab yang dipercayakannya kepada kita, tetap setia mendengarkan dan melakukan perintah dan kehendaknya, sampai pada waktunya nanti. Seperti berkat penetapan Yosua, Tuhan berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Matius 25 ayatnya yang ke-21. Sahabat-sahabat GPB, ingatlah selalu dan jangan pernah melupakan, apalagi mengabaikan, bahwa berkat Tuhan senantiasa tersedia bagi kita semua yang setia dan sungguh-sungguh mendengar dan melakukan atau mengerjakan ajaran, perintah, dan kehendaknya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Kami boleh diyakinkan oleh firman-Mu, oh jikalau kami setia, tekun setia kepadamu, dan tekun serta setia juga untuk menjalani semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Jikalau kami tekun setia untuk melakukannya, maka Engkau akan memberikan kepada kami berkat-berkat yang membuat kami mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar daripada yang kami jalani pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami semua mau mengikuti jejak Yosua. Bila dengan kami tetap tekun setia menjalani segala perintah dan kehendak-Mu dan juga tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga pada waktunya Engkau akan memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu dan berkat anugerah-Mu bagi kami. Berkatilah semua sahabat-sahabat GPB dimanapun mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Dan biarlah mereka selalu merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan, dan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada mereka dengan tekun. Berkati saudara-saudara kami yang menderita sakit, berikan kekuatan kepada mereka untuk penderitaan sakit tersebut. Berkati semua obat yang dipakai untuk kesembuhan mereka. Pimpin dan sertai semua pelayan-pelayan yang ada, yang bertugas untuk melayani kebenaran firman-Mu dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas dan pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam segala keberadaan mereka, dalam segala tugas dan tanggung jawab yang telah mereka lakukan dalam kehidupan mereka masing-masing, nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan.
Kiranya firman-Mu ini memberikan kepastian kepada kami bahwa berkat Tuhan senantiasa akan mengiringi kami dalam menjalani segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami alaskan semata-mata di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan yang menang untuk keselamatan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, sahabat-sahabat KPB. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.